Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Saya melihat bahwa dia perlahan mengangkat tangannya, dan dia tidak membidik Xiao Yan, tetapi Yao Nantian dan Bing Fei. Bunga-bunga layu di langit dengan cepat berkumpul di atas kepala keduanya. Ada rasa dingin di tujuh matanya, dan sepertinya tidak ada seorang pun yang menjadi temannya. Dan kalian berdua menghitung raja, jadi kalian akan mati lebih dulu. Bunga-bunga suaranya yang tajam dan tawanya, ke segala arah, menyelimuti keduanya. Surga Roland, tujuan kami sama, apa yang harus Anda lakukan? Yao Nantian melihat layu di sekitarnya, dan bunga-bunga itu segera membunuhmu. Wanita ini, yang tampak seperti pohon dan pohon anggur yang layu, bernama Tian Luolan, dan kata-katanya sangat dingin, dan dia sepertinya sama sekali tidak takut pada mereka berdua yang main-main. Gerakan guntur es mendengus dingin saat ini, dan tombak es di tangannya mengembun keluar. Segera sapuan. Ki es tiba-tiba tersapu, dan bunganya yang layu tak terhitung jumlahnya mengembun dalam sekejap, dan kemudian meledak, dan kekuatan statis sesaat dari ledakan terus menyelimuti mereka berdua. Gua guntur es dan Yao Nantian menembak mundur satu demi satu, dan menembakkan kekuatan statis yang telah dianalisis. Tapi jelas, wanita bernama Tian Luolan ini hanya ingin mengungkapkan amarahnya. Tidak benar-benar ingin melakukannya, lagi pula, dia tidak bodoh. Bukan langkah bijaksana untuk bertarung satu lawan dua, belum lagi mereka semua ada di sini untuk membunuh Xiao Yan, jadi tidak perlu pertikaian, kami bertiga bergabung bersama, dalam sebatang dupa, kita harus menyelesaikannya. Semakin banyak orang yang terlibat, ketika saatnya tiba, akan ada lebih banyak biksu dan lebih sedikit bubur. Saya tidak tahu apa yang dijanjikan Suzu untuk diberikan kepada mereka, tetapi itu pasti terkait dengan dunia sensi. Itu sebabnya sangat positif. Meskipun menurut mereka, mudah untuk membunuh Xiao Yan, tetapi bagaimanapun juga, mereka telah datang ke dunia lain, dan akan ada variabel yang tak terukur di dunia lain, jadi itu juga sangat berisiko. Kalian berdua penunggang kuda tua baik-baik saja. Oke, jangan memarahi, mari kita bekerja sama untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu, dan belum terlambat untuk memarahi. Yao Nantian berkata tanpa daya. Tian Luolan tiba-tiba memalingkan muka ke arah Xiao Yan, tidak mungkin membunuh 1000 pisau, jutaan saya terlarang adalah monster tua macam apa yang saya atur dengan hati-hati, karena sangat mudah, dia menembus mata polos anjing itu dan menyapu. Setelah selesai berbicara, mata Tian Luolan kebetulan melihat ke atas, dan mata anjing itu mendengus, dan segera berubah menjadi seukuran telapak tangan dan jatuh ke dalam jubah lengan anti-inflamasi. Situasi ini terlalu berbahaya, dan akan lebih aman bagimu untuk mengirimku ke sana sebelum kamu membunuh 1000 pisau. Xiao Yan mengabaikan jutaan larangan mata anjing itu dan dipaksa untuk melakukannya. Sekarang di depannya adalah 3 pembangkit tenaga listrik dari keadaan pikiran Kaisar kelima, dan hampir tidak ada peluang untuk menang saat ini. Tapi dia tidak berniat melarikan diri. Jika mereka melarikan diri, tidak akan ada habisnya, dan mereka harus diberi peringatan yang cukup untuk saat ini, dan mereka harus dipaksa membayar harganya. Tian Luolan pertama-tama benar-benar menyegel rumah kosong ini, agar tidak melarikan diri dari gua es dan guntur dari sini. Anda mengendalikannya, saya akan memberinya pukulan fatal. Yao Nantian berkata, setelah selesai berbicara, 3 bendera muncul di belakangnya, harimau dan harimau, keduanya bersaing, dan mematuhi pengaturan Yao Nantian. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan pengaturan ini, dan itu akan memastikan bahwa semua serangan Anda dinetralkan. Jika Anda tidak bisa melakukannya, izinkan saya datang ke es dan guntur dan berkata dengan suara yang dalam, yakinlah bahwa lelaki tua itu tidak serius dan akan bunuh diri sekarang. Ice Thunder memegang Frost Halberd di tangannya dan kemudian mengangkat tangannya dengan lambaian, dan dari senjata di belakangnya, beberapa naga es meraung lagi, dengan nafas es yang menakutkan, dan langsung menuju peradangan, dan meraung melalui kehampaan, seolah-olah kekosongan itu membeku, dan kekuatan aslinya dikerahkan ke perasaan ekstrim. Meskipun Xiao Yan memiliki begitu banyak api dan hati guntur, jumlah tahun monster tua ini akan bertahan hidup tidak terhitung. Di tahun-tahun yang tak berujung ini, tingkat pemahaman tentang mereka tidak sebanding dengan Xiao Yan. Ini adalah kekuatan warisan unik mereka, dan itu milik warisan tahun-tahun. Bunga teratai abadi di depan Xiao Yan menyedah,
menyelimuti nomor kosong di mana dia berada di antara mereka bertiga berdebat. Xiao Yan sudah membuat persiapan penuh. Pada saat ini, wajah guntur dan apinya dipegang di telapak tangannya. Dia tahu bahwa kekuatan seperti itu saja tidak cukup, tetapi dalam pertempuran barusan, itu tidak bisa dihancurkan, dan Lian Hua diam-diam menyerap semua serangan, yang semuanya berubah menjadi kekuatan api. Hati Xiao Yan segera tergerak, dan dia abadi dengan warna gila. Semua energi di bunga teratai dimasukkan ke dalam api guntur, dan energi kekerasan di perusahaan ganda terus meledak, dan ledakan seperti itu membuat Xiao Yan harus menggunakan kekuatan tubuh dewa primordial untuk melawan apa yang ada di tangan orang ini. Ada fluktuasi yang begitu sengit. Yao Nantian berpikir dalam hati. Tetapi ketiganya memiliki kulit yang sama, dan pada saat yang sama, Yining secara alami merasakan fluktuasi kehancuran yang datang darinya. Gigi anti-inflamasi mengepal. Bagi mereka bertiga, dia harus melawan dengan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan yang mudah dilakukan. Dia harus membiarkan mereka bertiga mengerti bahwa bahkan jika itu adalah tipe ketiga, itu bukan semut, dan tidak sesederhana itu untuk membunuhnya, dan tiba-tiba, guntur dan api meledak di depan Nitrat, tetapi itu bukan ledakan, itu lebih seperti ledakan yang menembus belenggu. Guntur warna-warni dan tirai ganda api mengembun, dan guntur dan api sebelumnya tidak cocok, dan nyala api dan guntur dapat dilihat dengan jelas di dalamnya. Tetapi pada saat ini, sepertinya menyatu bersama, memancarkan fluktuasi aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Baca wajah ketiganya lagi, penunggang kuda tua, apakah kamu baik-baik saja atau tidak? Gua Guntur Es bertanya pada Yao Nan lagi, Tianleng mendengus, menurutnya, bahkan jika Master Anti-Inflamasi menunjukkan keterampilan bertarung yang begitu kuat. Yang ketiga selalu yang ketiga, itu tidak mungkin, dan tidak dapat dikalahkan dengan cara apapun. Kelima, kekuatan tempur anti-inflamasi dari keadaan pikiran Kaisar sebenarnya diharapkan oleh Yao Nantian, dan reinkarnasi Kaisar sama sekali tidak. Jadi apa yang mereka jaga bersama adalah memastikan tidak ada yang salah. Lengan Yao Nantian terentang, dan tiga bendera di belakangnya melompat keluar, menghancurkan keajaiban surga. Ketiga ki melambai di ki, berubah menjadi kehampaan. Dan ribuan ki ganas melonjak keluar darinya, di atas kepala Xiao Yan, berubah menjadi pusaran air raksasa, hanya untuk melihat salah satu kepala raksasa, dari mana wajah abu-abu menyembul keluar, mata dan mulut tampak seperti disegel. Saat muncul, hati Xiao Yan mengguncang api tanpa nama, dan tiba-tiba menyalakan kepala ini di dalam hatinya. Itu adalah klan Yuan Shen, dan kepala di pusaran air yang membuat Xiao Yan tiba-tiba marah adalah klan Yuan Shen yang terhubung ke klon Yuan Shen-nya. Dan tampaknya memiliki hubungan garis keturunan yang kuat dengan klon Yuan Shen, jika tidak, tidak akan ada fluktuasi yang kuat, yang akan membuat kemarahan tidak terkendali untuk mengurangi peradangan. Bersenandung lihatlah, dibunuh oleh leluhurmu sendiri, dituangkan, itu akhir yang baik. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.